Dan bagi politikus Senayan yang kebakaran jenggot karena masalah bocornya gaji dan tunjangan mereka mestinya bercermin. Bukan Krisdayanti, bukan transparansi yang dipersoalkan. Mereka harusnya berpikir bagaimana memenuhi timbal balik kepada rakyat melalui kerja-kerja nyata yang selama ini selalu dikritik publik. Publik sudah peka mendengar para wakil rakyat ini selalu menjadi kesakitan dalam kasus korupsi. Halo Sobat Media Indonesia, jumpa lagi dalam The Editors. Gaji dan fasilitas fantastis anggota DPR tengah menjadi sorotan publik. Besarnya penghasilan para wakil rakyat ini dianggap berbanding terbalik dengan kinerja mereka di Senayan. Penghasilan besar ini didapatkan para anggota dewan ini dari gaji dan berbagai tunjangan lainnya yang nilainya sangat besar. Mulai dari tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, hingga ada yang namanya tunjangan komunikasi. Selain itu, para anggota dewan ini juga menerima uang sidang atau paket yang jumlahnya tergantung masa sidang yang dihadiri. Kemudian ada juga yang namanya biaya perjalanan dinas yang nilainya setara dengan gaji pokok PNS golongan tinggi. Dan juga yang menjadi keheranan publik, anggota DPR ini masih mendapatkan penghasilan dari negara ketika memasuki masa pensiun. Dan pensiun itu bisa diturunkan kepada anak istrinya masing-masing. Adalah anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Krisdayanti yang mengungkap besaran gaji para wakil rakyat tersebut melalui kanal Akbar Faisal Unsensor. Krisdayanti menjelaskan bahwa ia menerima gaji sebesar 16 juta per bulan. Ditambah tunjangan 59 juta rupiah per bulan yang diterima setiap tanggal 5. Selain itu, Krisdayanti juga menyebut anggota DPR mendapatkan dana aspirasi sebesar 450 juta yang diberikan 5 kali atau total lebih dari 2 miliar setahun. Selain itu, anggota parlemen juga masih mendapatkan dana kunjungan daerah pemilihan atau yang biasa disebut sebagai dana reses, yakni 140 juta rupiah yang diterima 8 kali dalam setahun. Atau kalau di total nilainya lebih dari 1 miliar per tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 16 juta itu gaji pokok, 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, komunikasi segala macam. Terus yang lainnya? Dana aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. 5 kali dalam setahun. Kunjungan dapil. Kunjungan dapil berapa sekarang? 140 juta. 140 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Gitu. Artinya negara mengeluarkan uang dari pajak rakyat tiap tahun mencapai 4,27 miliar bagi tiap anggota DPR. Bahkan kalau ditotal untuk seluruh anggota DPR yang berjumlah 575 anggota, anggaran yang dikeluarkan mencapai 2,46 triliun rupiah tiap tahun. Itu baru anggaran untuk anggota DPR-nya. Belum lagi untuk kesekjenan, belum untuk staf. Apalagi juga anggaran legislasi, juga anggaran ke luar negeri, belum juga urusan pemeliharaan gedung DPR. Bahkan untuk tahun depan, DPR telah mengusulkan anggaran sebesar 7,9 triliun rupiah. Anggaran ini terbagi dua. Yang pertama untuk kerja anggota dewan sebesar 4,9 triliun. Hampir 5 triliun setahun. Dan yang kedua yakni untuk satuan kerja kesekjenan DPR yang nilainya mencapai 3 triliun. Kalau kita bisa membandingkan antara anggaran yang dikeluarkan oleh negara dengan kinerja DPR,
itu sangat jomplang sekali. Menurut catatan Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen, kinerja DPR periode 2019-2024 khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislatif sangat buruk. Pasalnya DPR baru berhasil menuntaskan sebanyak 4 dari 248 rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional 2020-2024. 4 dari 248. Peneliti Formapi Lucius Carus bahkan menyebut kinerja anggota DPR periode ini adalah yang terburuk sejak era reformasi. Dibandingkan saja dengan periode yang kemarin 2014-2019, pada periode yang sama mereka sudah menuntaskan 16 RUU selama 2 tahun awal masa jabatannya. Saya kutip pernyataan Lucius, pendapatan yang mereka peroleh dalam jumlah yang fantastis itu justru memanjakan mereka hingga kinerja pelaksanaan fungsi representasi selalu ambruk dan buruk, kata Lucius seperti dikutip mediaindonesia.com. Selain urusan legislasi, Lucius menilai fungsi pengawasan anggota parlemen juga melempem. Bahkan fungsi anggaran hampir digawangi secara penuh oleh pemerintah yang responsif menata ulang anggaran ketika terjadi pandemi COVID-19 ini. Untuk itulah, di tengah buruknya kinerja DPR dan penghasilannya yang jauh sangat fantastis, idealnya penghasilan anggota DPR harus ditentukan berdasarkan kinerja. Jika kinerjanya buruk, ya udah pangkas saja. Tentu sangat tidak adil ketika gaji tetap besar sedangkan kinerja tidak optimal. Buat Krisdayanti, publik tentu salut dengan sikap transparansinya. Bentuk pertanggungjawaban sebagai pejabat publik dan wakil rakyat. Tidak ada yang salah dengan pernyataan KD. Yang salah ialah kinerja parlemen yang malempem. Justru yang jadi persoalan adalah pihak-pihak yang memprotes sikap keterbukaan Diva Indonesia itu. Karena selama ini gaji fantastis anggota DPR memang sudah jadi rahasia umum. Namun belum banyak yang belak-belakan kepada publik, mempertanggungjawabkannya kepada publik. Transparansi adalah bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat yang diwakili oleh anggota DPR. Dan bagi politikus Senayan yang kebakaran jenggot karena masalah bocornya gaji dan tunjangan mereka mestinya bercermin. Bukan Krisdayanti, bukan transparansi yang dipersoalkan. Mereka harusnya berpikir bagaimana memenuhi timbal balik kepada rakyat melalui kerja-kerja nyata yang selama ini selalu dikritik publik. Dan satu hal lagi, bagi anggota DPR yang sudah diguyur anggaran fantastis dari pajak rakyat, berhentilah mencuri uang rakyat, berhentilah memainkan anggaran, dan berhentilah korupsi. Publik sudah peka mendengar para wakil rakyat ini selalu menjadi kesakitan dalam kasus korupsi. Mulai dari pimpinan DPR, pimpinan komisi, pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya sudah pernah dijaring KPK. Ini kemarin yang terakhir, Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin telah dijadikan tersangka oleh KPK. Buat Mbak Krisdayanti, top. Udahlah, gaji besar itu dipakai untuk kerja memperjuangkan rakyat, bukan malah nyolongin uang rakyat.